tembakau menjadi salah satu komoditas yang diperangi di mana-mana, anti tembakau. Sebenarnya bukan anti tembakau yang harus kita gaungkan. Jadi pada awal abad ke-19 ya, sebagai salah satu bagian dari Afdeling Bondowoso, memang saat itu Jember itu menjadi sebuah wilayah yang memiliki cakupan sangat kecil. Karena pada waktu itu Jember itu masih menjadi distrik. Distrik itu artinya sama dengan kecamatan gitu. Nah, Jember pada masa kolonial ya, di abad ke-19 itu memang digambarkan sebagai sebuah daerah yang memiliki penduduk sangat sepi, cukup sepi gitu. Kemudian Jember itu berubah menjadi daerah yang ramai itu dikarenakan dengan kedatangan orang-orang Eropa ya ke Jember yang mereka memiliki misi untuk mencari pundi-pundi keuangan dari perkebunan. Di Indonesia sendiri, ini kita lihat dari tempat-tempat pembudidayaan tembakau di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri ada 3 wilayah strategis ya yang pada masa kolonial itu digunakan sebagai tempat untuk pembudidayaan tembakau. Nah, pertama adalah di Deli Serdang, Sumatera. Nah, kemudian di daerah Vonsterlanden, yaitu Yogyakarta dan juga Surakarta, dan yang ketiga adalah Jember. Nah, tapi pada waktu itu bukan Jember, tapi masih Besuki ya. Jadi di Karesidenan Besuki. Nah, termasuk Bondowoso, kemudian Jember ya, dan daerah-daerah di sekitar Jember dan Bondowoso seperti bagian dari Lumajang gitu ya, yang dijadikan sebagai tempat pembudidayaan tembakau. Nah, pada waktu itu menariknya Jember ini merupakan daerah jajahan pemerintah Belanda, di mana pemerintah Belanda ini memiliki pasar lelang tembakau internasional di Amsterdam. Nah, sehingga pemerintah Belanda pada waktu itu menerapkan kebijakan kepada daerah-daerah koloninya, termasuk Jember ya, yang berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah penghasil bahan-bahan agraris ya, termasuk di dalamnya tembakau gitu ya. Nah, kemudian dipasarkan di Amsterdam ya, di pasar Amsterdam, dan salah satu produk unggulan di pasar Amsterdam itu adalah tembakau dari wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari tembakau Deli, kemudian tembakau Vonsterlanden dan tembakau Besuki Naos gitu. Kita sebutnya Besuki karena pada waktu itu memang yang terkenal adalah Besukinya, bukan menyebut Jembernya begitu. Jadi sejak abad ke-19 ya, Jember itu ditetapkan sebagai kota administratif perkebunan. Karena Jember berkembang ya menjadi daerah yang cukup pesat, kemudian perputaran mata uangnya tinggi hingga di Jember itu didirikan di Javas Bank ya, yang kemudian sekarang dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa memang perekonomian di Jember ini menjadi penopang perekonomian di daerah-daerah di sekitar Jember begitu. Tentang sejarah ekonomi di Jember pada masa kolonial itu ada Edi Burhan Arifin, beliau almarhum, itu dosen UNED. Kemudian Retno Winarni, itu beliau fokus kepada sejarah etnis Madura di Jember. Kemudian berkembang juga beliau meneliti tentang sejarah Tionghoa, jadi mengenai perkembangan pendidikan Tionghoa ya di Jember.
Kemudian ada juga Tricandra Aprianto. Nah, beliau ini di dalam tesis dan juga disertasinya ini membahas tentang sejarah Jember yang spesifik membahas tentang sejarah reformasi agraria ya dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan gitu. Kemudian perebutan lahan juga beliau bahas ya. Ada juga salah satu skripsi atau tesis ya dari Universitas Indonesia itu karya Tunjung. Nah, ini yang bagus ya, karya beliau ini banyak sekali menggunakan sumber-sumber dari Belanda karena pada waktu itu beliau mendapatkan beasiswa sandwich ya kalau nggak salah itu di Belanda. Nah, sehingga beliau dengan sangat mudah mendapatkan sumber-sumber masa kolonial tentang Jember ya di Belanda gitu. Menariknya ya, ketika Jember ini berkembang menjadi sebuah wilayah administratif keperkebunan, masyarakat Jember ini jadi berubah menjadi multikultural. Jadi di sini tidak hanya tinggal masyarakat dari Madura, Jawa, Osing saja ya, melainkan ada juga masyarakat-masyarakat dari golongan Eropa, kemudian masyarakat Timur Asing seperti Eropa dan Tionghoa ya, yang tinggal di beberapa pusat kota, di beberapa tempat yang ada di pusat kota ya, seperti wilayah di wilayah Jember bagian utara ya, di sekitar alun-alun. Kita lihat di belakang Masjid Jami, di situ merupakan kampung Arab. Nah, orang-orang Arab yang tinggal di sana itu juga menjadi pendukung sarana prasarana pada masa kolonial ya, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa maupun masyarakat pribumi. Nah, mereka menjual pernak-pernik, apalagi orang-orang yang datang ke Jember, terutama dari orang Madura itu, mereka memiliki budaya yang cukup Islami. Nah, sehingga mereka membutuhkan pernak-pernik untuk melakukan ibadah ya, dan orang Arab di sini berperan di dalamnya. Nah, kemudian orang Tionghoa ya, orang Tionghoa pada masa kolonial itu banyak tinggal di daerah selatan alun-alun ya, daerah selatan alun-alun. Nah, sampai sekarang masih ini ya, masih kita lihat beberapa peninggalannya, ada sekolah Cina, sekolah Kristen di daerah selatan alun-alun. Sekarang di belakangnya GM itu ya, nah itu yang sudah berdiri sejak masa kolonial. Sejarah tentang perkebunan ini memang menjadi salah satu pembahasan sejarah yang menarik ya untuk dikembangkan. Nah, namun sampai sekarang itu memang sejarah Jember ya, terutama terkait dengan perkebunan itu masih melihat pada perkebunan sebagai sebuah sektor ekonomi yang menarik begitu. Nah, tetapi masih belum banyak penelitian-penelitian sejarah Jember ya, khususnya yang dikaitkan dengan perkebunan yang berhubungan dengan bagaimana kegiatan sosial budaya ya yang dilakukan oleh masyarakat pekerja perkebunan pada masa itu gitu. Nah, karena kita lihat bahwa orang-orang yang datang ke Jember tentu mereka tidak berangkat di sini dengan tangan kosong, kemudian dengan pengalaman yang kosong. Jadi orang-orang yang datang ke Jember ya, para migran yang datang ke Jember itu mereka menetap di sini sekaligus juga membawa budaya mereka, membawa kebiasaan-kebiasaan di daerah asal mereka untuk dilestarikan di sini. Nah, kalau kita lihat di daerah selatan ya, di daerah Wuluan itu kita sering melihat sering sekali ada pertunjukan reog ya. Nah, karena salah satu alasannya adalah orang-orang dari wilayah Mataraman itu cenderung tinggal di daerah selatan yang berbasis pertanian, dan itu sesuai dengan daerah asal mereka, dan mereka juga melestarikan kebudayaan yang ada di daerahnya. Salah satunya adalah reog ya, yang sampai sekarang tetap dilestarikan di daerah Wuluan itu. Kalau kita lihat kebanyakan nenek moyangnya itu berasal dari wilayah Ponorogo, Madiun, Kediri, Ngawi ya. Kemudian ada juga Bojonegoro ya, dan daerah-daerah di sekitar wilayah Mataraman.
Kemudian orang Madura itu lebih cenderung tinggal di daerah utara, karena daerah utara itu lahannya bertipe tegalan ya. Nah, sedangkan orang Madura ya dulu di daerah asalnya itu memang memiliki lahan tegalan. Jadi ketika mereka di sini mereka juga lebih cenderung untuk mata pencarian dengan sektor dengan basis tegalan begitu. Nah, jadi menariknya tembakau Indonesia ya yang dijadikan sebagai komoditas ekspor itu ya dari 3 wilayah itu tadi, dari Delhi, Vastelandia dan juga Besuki. 3 tembakau dari Indonesia yang diekspor ke Eropa ini memang untuk memenuhi kebutuhan cerutu ya, kebutuhan cerutu orang-orang Eropa gitu. Karena di Indonesia sendiri memang kita bukan bertradisi mengkonsumsi tembakau cerutu ya, kita lebih ke tembakau kretek. Nah, jadi hampir seluruh produksi tembakau cerutu yang ada di Indonesia itu memang diperuntukkan untuk ekspor. Nah, jadi ketika pada masa kolonial pusat lelang tembakau di Eropa itu berpusat di Amsterdam. Nah, tetapi ketika pemerintah Indonesia itu memutuskan hubungan perdagangan dengan Belanda di tahun yang dimulai di tahun 1958 ya, 1958 itu merupakan titik awal mulai dirintisnya perekonomian nasional yang tidak lagi ya dicampuri oleh pemerintah Belanda. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika kita memperoleh kemerdekaan ternyata hanyalah kemerdekaan politik saja yang kita dapat di awal-awal. Kita belum mendapatkan kemerdekaan ekonomi hingga tahun 1958 ketika nasionalisasi aset-aset nasional. Jadi yang menjalankan perusahaan-perusahaan nasional, yang menjalankan perusahaan-perusahaan bekas Belanda maksud saya, nah itu tetap orang-orang Belanda begitu ya. Jadi kita merdeka tetapi perekonomian kita tetap dipegang oleh Belanda hingga muncul sebuah ide untuk menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda, seluruh instansi Belanda yang ada di Indonesia begitu. Dan kemudian ya hingga di tahun 1959 ya Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jerman membentuk DITH, Deutsche Indonesische Tabakhandelschaft. Itu merupakan lembaga kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman untuk menjadikan Jerman sebagai pusat lelang tembakau ya Indonesia begitu. Ketika pemerintah Orde Lama pada waktu itu ya di saat Soekarno melalui demokrasi terpimpinnya memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama perekonomian dengan negara-negara bukan negara kolonial begitu. Nah, termasuk memutus perdagangan dengan pemerintah Belanda begitu ya. Nah, ada beberapa kandidat pada waktu itu yang mencalonkan diri untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat pemasaran tembakau Indonesia gitu ya. Ada Belgia, kemudian ada Jerman. Akhirnya setelah berbagai negosiasi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu diputuskanlah Jerman menjadi ya tempat pemasaran lelang tembakau Indonesia yang disebut DITH itu tadi, yang kemudian ditandai dengan berdirinya pasar lelang tembakau Indonesia di Bremen. Di Bremen inilah yang menarik ya. Jadi tembakau dari Indonesia itu dikirim melalui jalur laut karena perdagangan pada waktu itu memang masih menggunakan jalur laut ya, perdagangan internasional. Nah, tembakau Jember yang akan diekspor ke Jerman, nah, dulu itu melalui Pelabuhan Panarukan. Pelabuhan Panarukan ini menjadi salah satu pelabuhan internasional pada masanya ya, yang memiliki peran besar terhadap pengiriman komoditas-komoditas ekspor dari wilayah Besuki ya ke wilayah luar Indonesia, termasuk di negara-negara Eropa gitu. Nah, ini juga kita kaitkan dengan
kebijakan Dendels ya, yang membangun jalan raya ya dari Anyer hingga Panarukan. Nah ini yang menarik. Kenapa kok hanya sampai Panarukan? Kenapa nggak dilanjutkan ke Banyuwangi misalnya ya, atau ke Bali ya? Nah tetapi berhenti di Panarukan. Kita lihat juga banyak budaya-budaya masyarakat yang ada di wilayah Panarukan ya, yang sekarang Panarukan ini menjadi salah satu wilayah atau salah satu kecamatan dari Kabupaten Situbondo ya. Kalau kita lihat masyarakat di Situbondo ya, masyarakat Madura yang ada di Situbondo ini memiliki sedikit kemiripan dengan masyarakat di wilayah Madura, terutama di Kabupaten Sumeneb begitu ya. Mereka memiliki logat berbicara yang mirip ya. Nah, adanya kemiripan logat, kemudian budaya antara orang-orang Situbondo dengan orang Madura ini ditunjang dengan keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di daerah sekitar Panarukan begitu. Seperti sampai sekarang ini masih digunakan sebagai pelabuhan untuk bermigrasi ya, pelabuhan Jangkar itu ya, kemudian pelabuhan Panarukan dan beberapa pelabuhan kecil yang ada di Situbondo. Nah itu juga menunjukkan bahwa memang masyarakat di Besuki ini juga kita juga berkebudayaan maritim sebenarnya, tidak hanya agraris begitu. Meskipun kita sudah memiliki jalur kereta api, tetapi banyak masyarakat kita yang masih menggunakan jalur laut gitu untuk melakukan perjalanan begitu. Kalau di tesis saya itu saya bab kedua itu membahas tentang hubungan Hindia Belanda dengan Jerman. Jadi adakah orang-orang Jerman yang tinggal di Indonesia ya? Kemudian apa mata pencarian orang-orang Jerman dulu yang tinggal di Indonesia? Kemudian kenapa dulu orang Belanda itu mengizinkan orang Jerman tinggal di Indonesia hingga melahirkan kerjasama? Karena dulu kayak kapal-kapal, alat-alat transportasi semuanya itu diimpor dari Jerman gitu sejak masa kolonial. Nah setelah masa pasca kolonial kita gitu juga dikasih utangan istilahnya oleh pemerintah Jerman ya. Ada alat-alat pertanian ya, traktor apa dan lain sebagainya itu oleh pemerintah Jerman ya. Kemudian dengan perjanjian kita mengirimkan semua hasil agraris ke Jerman gitu. Jadi DITH itu ya, kita membentuk kerjasama antara pengusaha-pengusaha tembakau Indonesia. Jadi di Indonesia itu ya tidak semua saham tembakau itu dimiliki swasta, karena kan kemudian yang perusahaan-perusahaan tembakau milik Delhi Maskapai ya, milik perusahaan Delhi. Nah itu kemudian dinasionalisasi ya, karena dinasionalisasi maka sahamnya akhirnya jatuh ke pemerintah gitu. Nah jadi pelaku ekspor tembakau di Indonesia itu tidak hanya swasta, tapi PPN ya, perusahaan perkebunan negara dan juga perusahaan swasta. Pada masa pasca kolonial ya, perkebunan tembakau di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkebunan rakyat, yang kedua ada perkebunan negara. Nah, perkebunan rakyat ini adalah tembakau-tembakau hasil dari pertanian rakyat ya, pertanian dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua adalah PPN, perkebunan negara. Perusahaan perkebunan negara ini ya mengusahakan pertanian tembakau juga ya. Tetapi untuk pelaku ekspornya, karena untuk proses ekspor ini harus terorganisir ya. Nah, maka yang melakukan ekspor ini adalah negara, tapi bekerja sama dengan perusahaan swasta begitu. Nah, jadi tembakau rakyat itu ya, karena mereka tidak bisa melakukan ekspor, jadi ini sangat harga kemudian kualitas ini sangat ditentukan oleh pemerintah dan juga perusahaan swasta. Nah, kemudian sampai dibentuk namanya lembaga sertifikasi mutu barang. Jadi sebelum tembakau dari Indonesia itu diekspor itu harus dinilai dulu. Kalau di Jember ada ya, di bawahnya Disperindak, lembaga sertifikasi mutu barang. Nah,
tepatnya di depan lembaga tembakau. Tapi dulu lembaga tembakau itu juga dijadikan sebagai tempat riset ya, untuk melihat apakah tembakau ini sesuai standar keinginan para konsumen Eropa atau tidak begitu. Nah, apabila tembakau-tembakau yang dihasilkan oleh rakyat itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, nah tembakau itu biasanya dikembalikan gitu. Atau dia dijual dengan kelas rendah. Karena tembakau kita diperuntukkan untuk pelapis cerutu, nah maka kualitas kita itu sangat diperlukan gitu untuk mempertahankan kualitas tembakau cerutu Indonesia. Dan tidak hanya tembakau dari Indonesia saja yang dijadikan sebagai pelapis cerutu, ada beberapa negara lain ya yang juga menjadi penghasil tembakau cerutu begitu ya, yang menjadi saingan tembakau Indonesia. Di antaranya ada tembakau Kuba ya, Seed Leaf. Kemudian ada tembakau dari Amerika juga ada ya. Jadi untuk melakukan penelitian tentang sejarah tembakau, nah ini memang kita harus memfokuskan dahulu. Kita mau mengembangkan kemananya, ke misalnya tembakau kepada sektor distribusinya atau sektor pertaniannya ya, atau sektor perdagangannya. Kalau distribusi kita bisa melihat pada bagaimana cara distribusi tembakau dari masa ke masa. Misalnya dulu tembakau itu diangkut dengan menggunakan dokar ya atau delman. Kemudian ketika tiba di pelabuhan, tembakau diangkut oleh kapal besar ya, yang kemudian dikirim ke pasar lelang tembakau internasional begitu ya. Nah, ketika teman-teman membutuhkan sumber tentang pendistribusian tembakau, ya, khususnya di bidang maritim, teman-teman bisa mencari sumbernya di Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional itu ada ya sejarah, ada majalah maritim namanya. Nah, majalah maritim ini sayangnya hanya terbit beberapa tahun saja, sekitar di bawah 10 tahun lah. Nah, itu di masa pemerintahan Soekarno. Nah, karena pemerintah Soekarno pada waktu itu menginginkan perekonomian negara kembali ke sektor laut. Nah, namun misi tersebut sempat gagal ya. Jadi pada waktu itu sudah sempat ada majalah maritim, dan saya menemukan beberapa informasi tentang pengiriman tembakau itu di majalah maritim itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mencari sumber-sumber ya mengenai sejarah tembakau di Arsip Nasional ya, mengenai perjanjian-perjanjian dengan perjanjian-perjanjian negara Indonesia dengan negara-negara Eropa ya, terkait dengan komoditas perdagangan. Ini bisa dicari di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian di Perpustakaan Nasional itu juga menyimpan koran ya, koran dari berbagai macam penerbit ya, di antaranya ada Surabaya Post, ada koran ada koran Suara Asia, kemudian ada koran Pemandangan. Online sendiri kita bisa lihat di KITLV, kemudian di Delper Kranten ya, kemudian juga kalau sekarang di arsip di Perpustakaan Digital Perpustakaan Nasional Indonesia itu sudah ada ya, tetapi memang untuk sumber-sumber berupa surat kabar dan juga arsip itu masih belum digitalisasi gitu ya, belum tersedia secara online. Jadi teman-teman bisa datang ke sana gitu. Jadi memang ketika kita berbicara tentang sejarah Jember ya, salah satu bagian yang tidak bisa kita lupakan itu adalah sejarah perkebunan tembakau. Jadi sebagai ikon kabupaten kita ya, daun tembakau, nah itu menunjukkan bahwa Jember itu memang besar karena tembakau. Bahkan sampai sekarang itu ada sebuah kreasi tarian
dari Labako ya, yang menunjukkan bahwa masyarakat Jember itu sangat dekat dengan tembakau, dan kita juga menghasilkan berbagai kebudayaan yang didasarkan pada tembakau gitu. Jadi ketika teman-teman nanti mau melanjutkan penelitian tentang sejarah tembakau Jember, ini silakan, karena Jember sampai sekarang juga masih eksis dengan tembakaunya meskipun tidak seeksis dulu. Karena bagaimanapun ya, tembakau ini menjadi salah satu komoditas yang pro kontra ya. Tembakau menjadi salah satu komoditas yang diperangi di mana-mana, anti tembakau. Sebenarnya bukan anti tembakau yang harus kita gaungkan, tetapi anti rokok. Tetapi kenapa ketika ada gaung-gaung anti rokok, tembakau jadi sasarannya? Nah, padahal masih banyak ya produk-produk yang bisa kita hasilkan dari tembakau melalui program diversifikasi tanaman tembakau. Tembakau bisa dijadikan sebagai parfum, tembakau bisa dijadikan sebagai bahan makanan, tembakau juga bisa dijadikan sebagai obat ya. Dan itu dari saya. Jika berbicara sejarah Jember, tetap ingat tembakau.